Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya kita upkan ya untuk Pak Jogi Nainggolan ya, yang dimana Pak Jogi Nainggolan ya kuasa hukum yang mendampingi 5 terpidana dalam kasus Vina di tahun 2016 ya, masa perjuangan waktu itu ya, bersaksi di sidang PK-nya Saka Tatal ya beberapa bulan yang lalu ya. Sidang PK Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon ya, tanggalnya 30 bulan 7 2024 ya, beberapa bulan yang lalu. Oke, kita kupas lagi ya, untuk mengingat sejarah. Jadi pihak kuasa hukum Saka Tatal membawa 9 saksi dalam sidang lanjutan ini. Satu diantaranya yaitu Pak Jogi Nainggolan, pengacara pejuang ya. Jadi kuasa hukum yang mendampingi 5 terpidana dalam kasus Vina Cirebon di tahun 2016, masa-masa perjuangan waktu itu ya. Dalam keterangannya juga Jogi Nainggolan meyakini perkara ini adalah kecelakaan, bukan pembinian sesuai putusan pengadilan pada tahun 2016 ya. Lanjut ya. Dan Pak Jogi Nainggolan meyakini ya dari keterangan terpidana yang polos dan mereka bukan geng motor tapi geng kuli bangunan ya. Itu murni laka lantas ya. Kecelakaan tunggal. Itu juga disampaikan oleh saksi-saksi dari kepolisian yang melakukan olah TKP ya, dari polsek setempat itu ya yang menyaksikan itu, dan itu sudah ada berita acaranya. Kasusnya itu adalah kasus kecelakaan tunggal dan asuransi almarhum Vina dan Eki juga sudah diurus oleh Rudiana. Saya cuma dengar katanya. Jadi secara konsisten Pak Jogi Nainggolan ini mengatakan ya ini bukan kasus pembinian atau pemerkosaan ya, itu adalah kasus kecelakaan murni, dan juga diperkuat dari keterangan anggota kepolisian ya, polsek setempat lah. Jadi janganlah orang lain ya dijadikan korban, janganlah 8 orang itu dijadikan korban dalam suatu permainan rekayasa kasus yang diatur oleh Rudiana. Oke, lanjut ya kawan ya. Sebelum saya memberi ulasan yang pokok ya, saya sampaikan narasi dulu sebelumnya, biar lebih jelas dan lebih terang benderang ya. Terlebih pelaku terpidana yang kliennya mengaku bukanlah anggota geng motor dan tidak mengenal dengan almarhum Vina dan Eki ya. Sedangkan kliennya Pak Nainggolan juga merupakan maksudnya merupakan suatu geng ya, bukannya geng, cuma kumpulan para kuli bangunan ya. Menurut Pak Jogi Nainggolan, pihaknya tak menemukan kolerasi atau bukti yang kuat atas kegeseran dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembinian dan ruda paksa. Dan untuk selanjutnya kita saksikan langsung aja, kita gas langsung aja ya. Pak Jogi Nainggolan berdebat dengan jaksa ya, jaksa PK-nya Saka Tatal dan juga jaksanya ke-7 terpidana yang berlawanan dengan tim Peradi ya, pemohonnya tim Peradi dan termohonnya jaksa. Oke, langsung aja kita simak perdebatan Bapak Nainggolan ya, Jogi Nainggolan dengan jaksa yang bocil itu itu yang lucu, itu jaksa yang lucu ya. Karena sebelumnya ya di tahun 2016 itu Pak Jogi Nainggolan itu sudah menemui kegagalan, menemui kefrustrasian, dan juga menemui intimidasi, menemui kekecewaan. Jadi bisa dilampiaskan di tahun 2024 ini ya. Oke, kita langsung gas lanjut ya sampai 7 terpidana bebas. Ingat, kawal terus sampai di putusan Mahkamah Agung. Oke, lanjut. Ya. Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Karena beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya, dewasa, yang 5 orang. Berarti beliau tidak pernah ya, Bu, di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia, kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar, saya tanyakan. Saya baik, bertanya ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang bertanya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti tidak ada yang mulia? Tidak. Siap. Nah, ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de auditu, Bu. Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya. Hak saudara untuk bertanya, bukan untuk menyimpulkan. Sementara ya. saya cukup, Bu. Ya, ini ditambahi oleh sudah dicatat dalam oleh berita acara. Rekan Jadi saya. Sebentar, dengarkan dulu. Sebentar. Hei.
Sebentar. Kuasa pemohon tadi sudah ditunjukkan juru bicaranya siapa. Kemudian tadi sudah dari majelis juga sudah menerangkan bahwa dari termohon hanya punya hak untuk bertanya, tidak untuk menyimpulkan. Apapun yang disampaikan oleh termohon, tadi ada keberatan dari termohon, tetap akan dicatat dalam berita acara, gitu ya. Jadi biarkan, terserah. Tapi kami akan melihat nanti, akan tetap dicatat dalam berita acara, gitu ya. Tapi izin yang mulia, kan apa yang dikatakan oleh rekan jaksa ini kan saya mengatakan testimoni itu. Iya, sebentar. Tadi sudah kami catat dan sudah kami tegaskan bahwa memang Bapak ada lawyernya. Betul. Bukan berarti Bapak ada di situ, kan seperti Betul, itu. Ya, betul. sudah ya cukup. Tapi Ya, pernyataan silakan. testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu, Ya. bro. Cabut dulu. Anda Nanti ngerti akan nggak? mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua semua yang terjadi dalam persidangan tetap Begini, akan Bu, dicatat begini, dalam Bu, saya ini Ya, dosen, silakan, Bu. ya. Dosen. Kalau saya mendengar seperti itu rasanya miris nih kan ya. Silakan lanjutkan dulu ya. Izin, mungkin saya nyambung ya Pak ya. Mungkin Yang sudah ditanyakan jangan diulang kembali. siap. Tadi mungkin sudah ditanyakan mengenai visum ya Pak ya. Berarti tadi di persidangan itu pernah diperiksa dan dinyatakan bahwa hasil visum itu yang tercantum di berkas perkara adalah benar ya Pak ya? Betul lah. Betul ya, isinya betul ya. Walaupun kita tidak punya kesimpulan itu tentang apa seperti itu ya. Hanya begini, saya tambahkan, ketika ahli forensik, dokter forensik dihadirkan di dalam ruang persidangan ya, kami menanyakan tentang sperma, ya, dan dokter forensik menjawab seharusnya itu dilanjutin untuk mengetahui itu milik siapa, Ya, oke Pak. Tapi intinya saya mungkin tidak bertanya tentang itu. Baik. Yang saya tanyakan hanya waktu di persidangan hasil visum adalah benar dan dibenarkan termasuk oleh Bapak ya. Semua juga. Siap. Oke. Visum dan termasuk juga hasil pemeriksaan Ya, forensik ya. berarti yang tercantum di berkas perkara waktu itu adalah benar seperti itu, Pak. Ada dua ya. Ya. Oke. Kemudian tadi yang foto-foto Bapak lihat, di depan tadi, berarti sebelumnya sudah ada ya Pak ya di berkas perkara? Foto-foto yang tadi disampaikan yang Bapak lihat di depan? Foto yang bonyok-bonyok tidak ada. Yang banyak-banyak maksudnya Pak? Enggak, tadi ada beberapa foto seperti sepeda motor, mayat dan lain-lain. Berarti Sepeda motor. itu di berkas perkara. Di berkas Kalau perkara itu nggak ada itu. Di berkas perkara Nggak Pak. ada. Jangan diperlihatkan, Ibu. Tadi sudah kami perlihatkan di sini ya. Saya sepeda motor lihatnya di bawah. Oh gitu. Tapi waktu di berkas perkara ada Pak foto-foto itu? Tadi sudah dipertanyakan oleh kuasa pemohon bahwa apa yang disampaikan di sini ya. Tadi sudah diperlihatkan. Jadi sudah dijawab sebenarnya. Oke, kalau gitu cukup ya mulia, cukup. Terima kasih bro.